Ricky Lucky adalah salah satu kontestan ajang pencarian bakat The Voice di tahun 2016 lalu. Belum lama ini, Ricky mengunggah satu postingan di akun TikTok miliknya yang membongkar pengalamannya selama ikut ajang The Voice. Ia membongkar perlakuan dari kontestan lain yang dianggapnya sombong dan juga toksik. Pengalaman pahit itu ia rasakan selama menjalani sesi karantina di The Voice. Kita spill kontestan yang sombong waktu gue ikut The Voice. Jadi di video gue yang kedua tentang The Voice, ada yang komen kayak begini, spill peserta yang sombong di The Voice 2016 dong. Gue ngikutin banget sama favoritin GJ sama Rifani. Tapi yang gue bahas di sini bukan GJ dan Rifani ya, karena kebetulan gue sama GJ dan juga Rifani udah deket waktu kita karantina, dan kebetulan kita sampai sekarang masih saling follow. Yang gue mau bahas di sini adalah kontestan yang gue bahas di video sebelumnya. Kontestan yang satu ini emang toxic banget dari awal gue ketemu sama dia. Tapi ini menurut gue wajar, karena kita nongkrong aja nih, kita bisa ketemu sama orang-orang yang sombong, toxic, suka merendahkan orang lain. Apalagi ini konteksnya audisi. Udah gitu, gue juga masuknya tim Agnes Mo, yang dimana peserta yang masuk dalam timnya Agnes Mo ini benar-benar pengalamannya udah gila banget. Ada yang sampai udah nyanyi ke luar negeri, yang sudah tur ke Eropa, sudah punya single, ada yang sering nyanyi sama artis. Sedangkan gue di situ memang secara persiapan, jam terbang, mental juga masih belum siap banget. Gue tuh pertama kali ketemu sama dia waktu di tahap battle. Dari awal tuh dia udah kayak ngelihat gue kayak, ini siapa sih orang? Apalagi waktu itu dia tahu kalau gue dipilih 4 juri, sedangkan dia tuh yang milih cuma 2 juri. Jadi dia kayak ada rasa iri di situ. Mulai berasa juga ketika gue lolos di tahap battle, dia terus bilang, kok Ricky yang lolos sih? Dia tuh nggak deserve banget untuk lolos battle. Lebih parah lagi di tahap berikutnya, yaitu di knockout. Dia tuh mulai makin mengintimidasi gue, mulai ngomongin gue sama peserta-peserta lain. Jadi ada beberapa momen kita kan kumpul tuh di lobby hotel. Mereka tuh sempet kayak ngumpul satu circle gitu, ngomongin gue, ketawa-ketawa gitu, dan ketangkep mata sama gue. Udah gitu gue langsung konfront aja, lo ngetawain apa bro? Ada yang lucu sama gue? Iya. Gue badut? Iya. Hah? Dari situ, karena yang gue serang bukan cuma satu orang, tapi circle-nya, mereka mulai jaga jarak sama gue. Bahkan circle mereka ini bisa mempengaruhi beberapa orang yang akhirnya ketika mereka latihan di luar schedule latihan yang dibuat sama panitia, mereka tuh nggak ngajakin gue. Itu gue kayak, anjir, dia bisa nge-influence orang untuk ngebenci gue gitu. Saking depresinya gue ngomong sama Mami Nancy, salah satu kontestan yang ada di timnya Ari Lasso. Mam, gue pengen pindah deh ke timnya Ari Lasso. Gue gak bermasalah sama semua tim yang ada di Agnes Mo ya, tapi ada satu orang ini yang memang jelek-jelekin gue gitu loh. Pernah gak sih punya feeling ketika ada orang yang gak suka sama lo, terus kayak mau gimana pun lo gak bisa maksain, lo akan ngerasain vibes-nya itu gitu. Ditambah lagi, waktu gue tereliminasi di babak knockout, gue kan sedih banget tuh, sampai nangis waktu itu, malu gitu. Itu gue gak ada teman sama sekali, cuma ada satu orang waktu itu gue inget banget, si Iskandar. Shout out to Iskandar, dia yang meluk gue, karena kita memang sudah bareng itu dari line audition, jadi kita udah dekat. Memang Iskandar tuh nangis juga, sabar kak, besoknya harusnya ada kayak perpisahan gitu, tapi gue memilih untuk cabut duluan langsung ke bandara, karena gue udah gak sanggup gitu loh, kayak gak kuat. Ya begitulah, dan sekarang gue pengen banget ketemu sama itu orang. Gue pengen salamin, thank you bro, waktu itu lo ngajarin gue banyak hal. Sekarang mental gue jadi lebih kuat, and sorry, look at you now. Norak lo ya, kampungan. Nggak apa-apa lah ya, sombong dikit ya. Tadi dulu sombong banget sama gue, sumpah. Tapi cerita gue ini bukan ngejadiin lo yang punya mimpi pengen ikut audisi apapun itu jadi mundur, jangan. Lo harus terus maju, tapi diiringi sama mental lo, pengalaman sama jam terbang lo, supaya ketika lo sudah ikut audisi itu, mental lo jadi tahan banting, gak gampang dipengaruhi sama siapapun. Semangat! Postingan Ricky ini pun menjadi viral. Hingga akhirnya ada salah satu kontestan The Voice lain yang menghubungi dirinya untuk minta maaf. Ricky dengan tegas mengatakan bila ia sudah memaafkan segala perlakuan intimidasi yang ia terima dulu. Hal tersebut justru menjadi pembelajaran untuknya agar lebih baik lagi. Lebih lanjut, Ricky sangat menghargai seseorang yang telah berani untuk meminta maaf kepada dirinya.